wa nafasin bi'adadi kulli makhlukin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada minggu yang telah lalu kita sampai cara kedua agar kita bisa mengetahui tentang aib dan kekurangan diri kita. Karena kita manusia ini terkadang lebih senang mengetahui aib dan kekurangan orang lain daripada mengetahui kekurangan diri kita. Bahkan terkadang kita manusia ini lebih senang didustai daripada kejujuran. Terkhusus para perempuan-perempuan, terkhusus beginian, itu memang identik atau lebih condong, lebih ketujuh didustai daripada menerima kejujuran. Oh, abahnya menurut kian ulun ini masih bungaskah? Yang bertakun bini ini umur 65 tahun sudah. Nah, itu pertanyaan yang menjebak. Disambat bungas, hendak disambat kena bungas, kacangan hangit nasi di dapur. Tapi sambat ya, dari anum sampai ke tuhat pian ini tadi upa-upahnya. Itu pian
lengkap di atas meja itu makanan hendak apa dimasak biarkannya, tapi sambat ya. Ya kita ini yang namanya sudah tua tuh keriput, sambat nah itu padahal bujur, masam namanya. Kadang-kadang memang manusia itu lebih ingin dipuji, lebih ingin diungkapkan tentang kebaikan-kebaikannya, walaupun melewati harus didustai tadi. Nah, dan ini yang paling bahaya sehingga membuat seorang manusia itu lupa akan aib dan kekurangan dirinya. Maka cara yang kedua, ayyatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Hendaklah seorang hamba itu mencari seorang teman yang shadiq. Shadiq itu teman, saduqan yang jujur, basiran yang melihat, artinya mata hatinya itu tajam, mutadayyinan dan agamanya bagus, yang mana fayansibuhu raqiban ala nafsihi liyulahadha ahwalahu wa af'alahu. Yang mana seorang teman tadi, atau bahasa kita inilah besti tadi, yang itu akan meluruskan hal ehwal keadaan kita di saat kita melakukan kesalahan atau di dalam perbuatan ucapan kita terdapat kekeliruan. Fahakada yaf'alul aqyas wal akabir min a'immatid din. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang cerdas dan yang dilakukan oleh ulama-ulama besar kita. Karena Umar radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu pernah mendoakan. Apa isi doa Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang telah menyampaikan kekuranganku. Artinya kalau kekurangan kita disambat orang, disampaikan orang, jangan sarik. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tahu diri. Selama ini kan kita merasa baik terus, merasa bujur terus, selama belum ada cermin yang memperlihatkan hakikat diri kita, selama itu juga kita tidak tahu kekurangan kita. Maka jangan sarik. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab sidin berterima kasih kepada orang yang telah menyampaikan kekurangan-kekurangan dan aib beliau. Kita kan tidak tetap apa itu menjaga pandang keluarga sudah kan di belakang menyambat sekali ya. Nah, orang yang kayak itu ada harapan mau baik. Kenapa? Karena obat itu memang pahit, tapi setelahnya sehat. Daripada kita dimakan dijulungi yang manis-manis harus gulaan 2 bungkus sehari dijulungi, sebungkus isi 50 sehari 100 biji, habis sehari dijulungi itu harus nyaman. Memang manis di lidah, jujur, tapi setelahnya apa?
gula darah, cuci darah. Nah, lebih baik kita dijulungi obat walaupun pahit setelahnya, tapi setelahnya sehat. Seperti itulah orang yang menyampaikan kekurangan-kekurangan kita, jangan salib, malah kita harus berterima kasih. Wa kana yas'alu Salman an uyubihi falamma qadima alaihi qala lahu. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, wahai Salman, apakah dalam pandanganmu bahwa di dalam dirimu ini ada kekurangan? Apakah menurutmu di dalam diriku ini ada sesuatu yang tidak engkau suka? Fa'alah alaihi faqal. Lalu kata Sayyidina Salman Al-Farisi, ujar Sidin, balagani annaka jama'ta baina idamaini ala ma'idatin, wahai Amirul Mukminin, telah sampai berita kepadaku bahwasanya kebiasaanmu ketujuh menggabung, mencampur dua kuah dalam satu meja. Artinya dalam satu piring sekali makan, kebiasaan Sayyidina Umar itu sidin ketujuh mencampur-campur kuah. Bayangkan dia masak asam dicampur lawan jangan umbut. Kira-kira rasanya nanti apa itu? Orang yang ada paham tentang rasa, ini apa yang kita lain kalau ada lain. Nah, itu kan dipandang orang aneh. Kebiasaan Sayyidina Umar ini kada lazim, tidak aneh. Dan itu disampaikan oleh Sayyidina Salman. Aku mendengar, wahai Amirul Mukminin, kebiasaan yang sering kau lakukan, ketujuh mencampur-campur kuah setiap kali makan. Orang melihat rasa aneh. Wa anna laka qullatayn qullatun min nahar wa qullatun min lail. Dan yang pernah aku dengar yang menjadi pembicaraan orang bahwa Sayyidina Umar itu hanya mempunyai dua pakaian. Satu pakaian yang digunakan di waktu siang dan satu pakaian yang juga digunakan di waktu malam. Dan ini pun menjadi pembicaraan orang. Ini Amirul Mukminin, pemimpin seperempat sepertiga dunia, itu Sayyidina Umar. Masa berisi baju dua putingannya? Padahal salah kada, padahal kada salah. Tapi ketika perbuatan kita, kebiasaan kita menjadi pembicaraan orang banyak, nah maka disinilah kita harus memperbaiki perbuatan atau ucapan kita tadi. Qala hal balagha ghaira hadha. Kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi, wahai Salman, adakah lagi yang lain? Qala, dijawab oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, tidak ada. Faqala, kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, amma hadani faqad qafaituhum. Kata beliau, kalau memang hanya dua ini sesuatu yang dipandang aneh oleh orang lain, maka itu sudah cukup dan itu harus diperbaiki. Dan padahal itulah menggabung makanan itu padahal biasa aja. Jangankan menggabung makanan, makan nasi berkuah teh. Tapi kalau kita makan nasi berkuah teh,
tapi di kampung yang orang di situ kada terbiasa, orang bingung kerasaannya. Nah, ketika itu menjadi pembicaraan orang, walaupun bujur-bujur aja tuh lah. Kalau di negara pian makan nangka itu di hulu sungai biasa. Tapi kalau pian bawa makan nangka itu di Jakarta misalnya, orang rasaannya. Nah, maka kalau sudah menjadi pembicaraan diperbaiki. Jangan sampai orang berdosa gara-gara gawian kita. Nah, wa kana yas'alu Hudzaifah wa yaqulu lahu, dan adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, wa yaqulu lahu, anta sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Wahai Hudzaifah, engkau adalah pemegang kunci rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling tahu mana orang-orang munafik. Jadi sahabat Nabi itu kan ada yang memegang ilmunya Rasulullah, ada 6 sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina siapa lagi? Hudzaifah bin Yaman. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman ini beliau memang dipercaya oleh Rasulullah untuk memegang rahasia siapa-siapa saja orang-orang munafik di kalangan sahabat itu. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Fahal tara alayya syai'an min atharin nifaq?" Wahai Hudzaifah, coba lihat muhaku. Apakah engkau melihat bahwa di wajahku ini ada tanda-tanda orang munafik? Bahwa ala jalalati qadrihi wa ulumi mansubihi hatta kanat tuhmatuhu li nafsihi radhiyallahu anhu. Nah, inilah kebiasaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimanapun mulianya beliau, tingginya kedudukan dan jabatan beliau, bagaimana posisi beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar itu tidak menutup mata bahwasanya siapa tahu ada perbuatan, ada ucapan beliau yang kada pas. Nah, selama itu tidak ditanyakan kepada orang lain, maka sampai kapanpun kita tidak akan sadar. Maka disinilah kata Imam Al-Ghazali, kita pentingnya berisi kawan yang jujur, kawan yang mata hatinya itu tajam, kawan yang agamanya bagus, sehingga ketika ada kesalahan di dalam diri kita, kawan tersebut kata beliau akan memperbaiki dan menyampaikannya. Kalau disampaikan, jangan salib. Nah, jadilah kalau ada tuh orang menyampaikan kesalahan kita, amunnya kawat, inya bulik dari rumah kita sangui 500.000. Amunnya kawat bawai makan. Kita kada cukup berterima kasih. Amunnya kawat kita hati-hati. Nah, dan ini dia yang paling penting. Ada orang yang kasar. Tahu kalau dia kasar lah. Kasar itu mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu kasar. Jadi ada orang yang mampu melihat sesuatu yang gaib. Ya,
apa IndiHome kan? IndiHome, Indigo. Nah, lalu ada orang, ini orang pertama lah. Lalu yang kedua, ada orang yang mampu melihat aib dan kekurangan yang tersembunyi di dalam dirinya, walaupun ini ada kasar. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih mulia? Yang lebih bagus itu adalah ketika ada orang yang mampu melihat kekurangan yang tersimpan di dalam dirinya, itu lebih baik daripada orang yang mampu melihat sesuatu yang terhijab daripada yang gaib-gaib. Kan itu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kata beliau, tashawwufuka ila ma qatana fika minal uyub khairun min tashawwufika ila mahtujiba anka minal ghuyub. Ketika engkau bisa melihat aib, kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu, itu lebih baik daripada engkau bisa melihat sesuatu yang tersembunyi daripada yang gaib-gaib. Cuman orang kita terpaling. Orang kita ini kalau sudah melihat, kalau sudah berhadapan dengan orang yang kasyaf, takutannya luar biasa. Ya kan? Takutannya luar biasa. Orang tahu sidin itu melihat apa yang kita gawe, tahu apa yang kita ucapkan, tahu apa. Kadang-kadang kita takutannya luar biasa. Aku pada hendak belang keluarga sidin karena disambat-sambat sidin. Aku tadi singgah di warung mana, kalau disambat sidin. Aku tadi mau ambil ampun siapa, kalau tidak disambat sidin. Aku tadi melihat apa, kalau tidak disambat sidin. Terkadang kita takutan berhadapan dengan orang-orang kasar seperti itu. Padahal lebih bagus mana orang yang mampu melihat sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri daripada orang yang mampu melihat sesuatu yang tersembunyi daripada yang gaib-gaib. Lebih baik, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, lebih baik orang yang mampu melihat aib dan kekurangan yang tersembunyi di dalam dirinya. Karena orang kasyaf itu yang luar biasa. Orang kasyaf itu selama tidak bisa berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW, maka kasyafnya itu akan menjadi fitnah. Ya. Orang kasyaf itu kalau tidak bisa berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, maka kasyafnya akan menjadi fitnah. Ini ulun melihat, misalnya di bawah rumah Haji Dani itu ada intan 2 bungkak, nang kayak buah pastela namanya. Melihat ulun, pakai hijau sedikit 2 meter bawah muka, itu ada intan 3 kilo, 3 kilo. Sejenis CEO yang menyamar, misalnya adalah kelihatan ulun. Itu namanya kasyaf qololah. Tapi tidak bisa berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, itu jadi fitnah. Maka biar jangan heran kalau ada orang mengaku kasyaf atau orang itu dikenal kasyaf tapi ketujuh bersesambat. Sesadangi sudah tujuh benar singgah di warung. Lain warungnya kan, tapi juga singgah di warung, kesadarnya sudah. Tapi menyambat di hadapan orang. Aku tahu ikam tadi singgah di mana. Semalam ikam menjemput ampun siapa? Kan ada namanya itu kan orang yang kasar tapi ketujuh bersesambat, menyambat di hadapan orang, dan itu aib orang tadi. Itu kan orang kasyaf tapi tidak berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, itu jadi fitnah, jadi bala.
Nah, apa contohnya akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu ketika melihat aib, ketika melihat kekurangan kita, Rasulullah itu sebisa mungkin menyimpangi kekurangan itu, jangan sampai ketahuan orang. Padahal Nabi itu kurang tahu apa saja. Nabi itu melihat di belakang sama kayak melihat di muka. Rasulullah itu langsung Allah Ta'ala yang memberitahu, Jibril yang menyampaikan kurang tahu apa Nabi kita itu. Tapi apakah ada aib dan kekurangan sahabat langsung disambat, diumbar-umbar oleh Rasulullah SAW? Tidak pernah. Nah, ini yang dimaksud harus berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Nabi itu kalau dengan kekurangan orang, Nabi itu kalau dengan aib orang sebisa mungkin disimpan oleh Rasulullah SAW. Kada bahasa sambat sampai itu bang. Ya kalau banget lah. Kayaknya ada yang ketujuh bahasa sambat sampai itu dia. Berkisah-kisah malam tadi aku melihat ini. Malam tadi aku bertamu lawan ini. Aku tahuai kebiasaan jam. Jangan kisah pekulim di hadapan roh. Ada orang yang memang ketujuh bahasa sambat sampai itu. Rasulullah SAW ada kalau hadis Nabi yang berbunyi ujar Nabi, barang siapa memakan daging unta maka hendaklah berwudu. Pernah kita mendengar itu lah. Barang siapa memakan daging unta maka silahkan berwudu. Disuruh Nabi berwudu. Nah, orang-orang hanya memahami zahir hadisnya. Oh, berarti jadinya imbah makan daging unta itu berarti batallah wudu. Sebagian kita juga ada yang beranggapan amun makan daging batallah wudu. Nah, ini orang memahami hadis Nabi secara zahir. Ujar Nabi, barang siapa makan daging unta maka hendaklah berwudu. Kenapa? Nah, jadi ini orang ini salah paham. Harus tahu sebab musabab kenapa Nabi itu berucap barang siapa makan daging unta maka hendaklah berwudu. Itu bukan berarti orang makan daging wudunya batal. Ada. Nabi berucap kayak itu untuk menyelamatkan harga diri sahabat. Pada saat itu kan Nabi lagi makan. Nah kayak kita nih, imbah isya karena kan makanan ke sebelah. Ya karena, nah itu bisa daging unta di sebelah. Di sebelah ada. Lagi asik-asiknya makanan, Nabi dengan sahabat lagi asik-asiknya makanan, tiba-tiba ada yang berkentut. Bunyinya tidak, tapi baunya semerbak. Ini kan kantor tingkat tinggi tadi. Baunya tidak, bunyinya tidak, tapi baunya luar biasa. Itu sudah tingkat tinggi itu. Ini lagi asik makannya. Asing-asingnya sahabat menuduh. Di kantor ada nyawane, ada juga. Setelah selesai makan, ini tersangkanya belum dapat begini. Kenapa? Karena tadi kantor silent tadi. Tersangkanya masih belum tahu. Masuk waktu zuhur, waktu sembahyang, masuk. Nabi maju untuk jadi imam. Nabi maju untuk jadi imam. Sahabat-sahabat yang ada
4 kilo berdirian di belakang jadi makmum. Padahal kan itu tuh ada seikung yang kada wudu. Ya kalau kan yang wudunya batal ada seikung, tapi demi harga diri. Ya, soalnya abunya sidin berwudu, jangan ketahuan. Tersangkanya ini yang berkantor tadi. Tadi supaya harga diri selamat, 4 kilo berdiri di situ ada wuduan. Jadi nanti maka ada yang berkantut tadi. Kenapa dia yang wudunya? Ini pasti ada yang sembahyang kada wudu. Dan masalah harga diri ini kan harga mati. Om Aleh jalan takutnya atau menyambat sidin kai. Ini Om Aleh nih. Ada mengiau sidin kai, ada dihiran di sidin. Oh jadi sidin, aku hilang duit 300.000 daripada dikiau kai. Harga diri itu. Nah, lalu ujian Nabi, nah ini bagusnya lah akhlak Rasulullah itu. Ujian Nabi, barang siapa yang merasa makan daging unta tadi, maka silahkan berwudu. Yang makan daging unta siapa? Sabarataan. Akhirnya sabarataan berwudu. Tersangkanya siapa? Ada ketakuan. Ya kejadian Nabi yang merasa berkantut tadi wudu. Hanya kesukaan nilainya lah di hadapan orang. Ini yang mau selera makan hilang tadi. Tapi Nabi itu bagus dan menjagakan jangan sampai harga diri orang ini tersupani. Barang siapa yang merasa makan daging unta, maka silakan berwudu. Akhirnya seberataan sahabat berwudu. Maka selamatlah harga diri orang tadi. Nah itu. Padahal apakah Rasulullah tahu? Nyata tahu. Nabi itu kurang mata. Jibril yang menyampaikan, Allah yang mengkhabarkan. Nabi melihat di belakang itu seperti di depan. Nabi tahu. Tapi akhlak Rasulullah SAW lebih diutamakan. Jangan sampai tasyawuf atau kasyaf kita itu menjadi fitnah. Nah cuman ya tadilah masyarakat kita ini kalau ada orang yang bisa bertangguh itu luar biasa. Kalau ada orang bisa bahasa sambat yang mengambil sandal kiantur lain orang jauh, orang Arab juga. Ya kayak orang pada kamu jauh pada sampai. Ada tuh orang mereka di kampung, itu yang orang membawa botol pada berlebihan, datang di orang. Padahal kalau itu tidak berakhlak dengan akhlak Nabi, maka kasyafnya itu akan menjadi fitnah. Jadi kita ini penting juga isi kawan dan isi ceramin lah, isi ceramin. Kita ini merasa bunga saya terus. Ada pula semalam kisah tuan guru, menghadiri undangan acara besar itu, yang hadir 6 RT langsung. Ceramahnya di atas panggung. Karena si tuan guru tadi berhancap melilit sorban, nah imbah datang sampai ke tempat acara, orang ini asing-asingnya cengang lawan sidin aja demi cengang lawan sidin. Si tuan guru tadi merasa kepedean. Idanya aku ini mantap benar, kamu lebih ini. Apa orang kiri kanan cengengan sampai naik ke atas panggung cangal luar. Oh panitia mandang melihat tinanya nih rahasia amalanku kelihatan orang ini. Merasa baik tadi.
imbah mengambil HP, hendak berselfie. Nah, seandainya dituntut suruban, kait utang ini, hendak hancur dengan suruban itu dia ini ada suruban yang berbulu kalau di sini lah. Nah, kawatnya tetap kait. Kawatnya tetap kait. Kalau kita terkadang melihat keceraminan kayak ini, kada tahu kita dikira iya kayak sudah. Jadi kira mantap ya sudah, manjaga kada tahu utang ini terkait. Nah, harus ada cermin kita di dalam itu. Kadang kayak itu kita merasa bagus, merasa bujur terus. Nah, ini satu. Ada wali Allah, ulama besar. Nah, ini bisa juga termasuk guru inilah. Kita harus berisi guru yang bisa menyampaikan, bisa memperbaiki diri kita. Ada ulama namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi. Nama piannya lah. Sabarullah yang Jalaluddin negara. Ya kayak dua tahun lain Jalal, kawan yang mungkin di orang. Jalaluddin Ar-Rumi itu guru beliau namanya Syamsul At-Tabrizi. Itu ulama besar luar biasa. Syamsuddin At-Tabrizi. Suatu hari Jalaluddin Ar-Rumi mengundang gurunya untuk datang ke rumah, dan beliau sudah mempersiapkan berbagai macam makanan. Guru, akunkah yang datang ke rumah kita makanan di rumah ulun? Ujar si murid tadi. Lalu ujar guru beliau, aku akan datang, akun makan di rumah hikam, kecuali siapkan kamar terlebih dahulu. Ini mencari tips ini. Mana tipsnya? Cari mana tipsnya? Dari radio kan. Jadi aku akan datang presiden ke rumah, kecuali di atas meja itu siapkan kamar sebotol. Kalau bahasa kita aku akan datang menjadi siddiq, kecuali siapkan kamar sebotol. Nah, kalau kita kan anggur merah tuh, anggur merah atau anggur kolosol. Ujar Jalaluddin Ar-Rumi, yang guru mulai bila bisa minum. Baik, kamu kada tahu kah? Aku bertuju minum kamar. Amunnya menurutnya aku udah menukarkan dia. Terserah kamu jadi sendiri. Pokoknya aku akan datang kecuali siapkan dahulu kamar sebotol. Cara mendapatkannya terserahkan. Kamu suruh murid kan. Amunnya ulun menyuruh murid ulun wahai guru. Murid ulun malah aku kena dikiranya ulun yang minum kamar. Di mana harga diri ulun? Jatuh di bawah ulun. Amunya nanti itu jadi siddiq kita menukar sorangan. Namanya murid yang hendak benar guru itu umpat makan di rumahnya. Karena memang itu kebiasaan ulama-ulama
Dahulu kalau rumah itu didatangi oleh guru itu sebuah kehormatan. Amunnya nangka itu biar sidin, jika bukan serangan. Rumah guru, amunnya di jalan orang melihat ulun membawa kamar. Apa kata dunia? Orang kada tahu bahwa kamar ini kesantian tahunya kesan ulun. Kamar ini di tangan ulun. Jadi amunnya nangka itu apa kada datang? Nah, cuman karena sidin hendak kena guru tadi makan dah datang ke rumah sidin, ya sudah dituruti keinginan guru tadi, berjalanlah Jalaluddin Ar-Rumi ke tempat orang berjual kamar tadi atau berjual gadok lah, berjual gadok. Ini pakaian nih, sidin menukar ke tempat itu tuh pakai jubah, ulama besar. Pakai jubah. Sampai di tempat itu dijulung sidin duit, diambil sidin barang, langsung disembunyikan di dalam jubah. Cuma kebetulan pas sidin hendak ke dalam jubah, orang sudah terlanjur, ada yang melihat dan ada yang kenal dengan beliau. Sidin itu orang guru, ulama besar. Kenapa jadi minum kamar? Kenapa jadi nukar kamar? Akhirnya apa? Ditumpatilah Jalaluddin Ar-Rumi tadi oleh orang yang melihat sampai di tengah pasar, dikuciakinya bahwa Jalaluddin Ar-Rumi ini meminum kamar. Buktinya cek ya, periksa aja jubahnya itu ada kamarnya. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang ada di pasar itu memukuli sidin. Orang hendak takuli, hendak melihat apa yang ada di balik jubah sidin itu, ujar yang memadahi tadi kamar. Tapi tetap dipertahankan sidin. Melihat orang ramai berkumpulan itu, datanglah Syamsuddin At-Tibrizi tadi, guru beliau. Ya, ujar sidin pina ramai. Dilihat sekalinya murid dipukuli orang. Ujar sidin, apa salah murid kok? Wahai imam, murid pian ini kan tuan guru nih. Murid pian ini ulama besar. Ulun melihat dengan mata kepala ulun sendiri, inya datang ke tempat penjualan kamar dan inya nukar kamar. Omar itu anggur merah. Nah, karena takuni lon kayu lah. Ini kayu. Nah, bujurlah kamar. Ujar perguruan tadi, bujurlah kamar. Ulun melihat serongan. Ini kamar. Coba kamu buka, ujar sidin. Buka kamu jubahnya itu bujur kata. Karena guru yang menyuruh membuka, dibukalah oleh Jalaluddin Ar-Rumi jubahnya tadi. Ternyata yang dibawanya itu berubah menjadi cuka. Cuka gak sampai masak kan? Berubah jadi cuka. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang sudah memukuli sidin tadi minta maaf seberataan. Jalaluddin Ar-Rumi masih bingung, ini kenapa? Memang tadi pertama beliau dasar nukar kamar, kenapa jadi berubah jadi cuka? Dibawalah oleh perguruan sidin. Guru yang tadi menyuruh nukar kamar, ulun nukar kamar, dasar kamar, kenapa jadi berubah jadi cuka? Ini udah hentian kan? Sampai ulun dipukuli orang gara-gara ini aja nah. Lalu bicara perguruan sidin apa? Wahai Jalaluddin, lihat seberapa mudah Allah membolak-balikan yang asalnya dimuliakan, dihormati, hanya dalam satu detik Allah bisa merubah menjadi hina. Dan tidak sedikit orang yang asalnya hina Allah rubah dalam satu detik menjadi orang mulia. Wahai Jalaluddin, selama ini engkau telah ditipu oleh jubahmu. Selama ini engkau merasa mulia karena dimuliakan dengan jubahmu.
lupa bahwa yang memberi kemuliaan itu adalah Allah, itu penyakit hati kita. Diberikan Allah harta, lupa dengan hartanya. Diberikan Allah kemuliaan, lupa dengan yang memberikan kemuliaan. Merasa bagus, merasa dihormati. Ujian sidin, ini hati-hati ujian sidin, penyakit itu kan Allah bisa membolak-balikan hanya dalam 1 detik. Allah jadikan sebagai orang yang hina. Itu buktinya ujian sidin. Dari situlah Jalaluddin Ar-Rumi tersadar, tersadar. Nah itu kan penyakit hati, penyakit hati. Maka kita harus berisi guru, berisi kawan yang bisa mengobatikan penyakit hati kita itu. Jelas saja kalau kan. At-tariqus tsalits, cara yang ketiga. Ayyastafida bi ma'rifati uyubi nafsihi min alsinati a'da'ihi. Hendaklah seorang hamba tadi mengambil manfaat untuk mengenali aib dan kekurangannya melewati lisan-lisan musuhnya. Melewati lisan-lisan musuhnya. Fa inna aina suqti tubdil masawi. Karena pandangan orang yang tidak suka itu akan mengungkapkan keburukan-keburukan kita. Orang tuh kalau sudah pada suka lawan kita, apa yang memang ada di dalam diri kita pasti disambatnya. Nah jangan cari. Itu salah satu cara kata Imam Al-Ghazali supaya kita hendak tahu kesalahan kita di mana dan narik muntung orang yang kada ketujuh lawan kita. Itu toh. Kalau kita mendengari muntung orang yang ketujuh lawan kita, ini bisa berdusta. Tapi kalau muntung orang yang memang membenci kita, itu jujur. Nah, dengari muntungnya. Tapi jangan saring. Kenapa? Karena yang keluar itu adalah obat untuk memperbaiki hati kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, untuk sanak saudara, untuk kerabat, dan untuk orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir